Uhibbu thalathan wa hubbilil thalasin asyad. Aku cinta kepada 3 golongan dan lebih aku cintai lagi kepada 3 golongan. Hadis ini menunjukkan bahwa ada 3 golongan yang Allah cintai dan ada 3 golongan yang lebih Allah cintai lagi. Bahkan hadis ini juga menerangkan kepada kita semua bahwa sebaliknya ada 3 golongan yang dimurkai Allah dan ada 3 golongan yang lebih dimurkai oleh Allah. Kita bahas hari ini 3 golongan yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Allah masih limpahkan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, hingga nikmat kesempatan pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini insyaallah ibadah yang bernilai ibadah di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, dan insyaallah kita senantiasa umatnya yang bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya iman dan takwa adalah modal kita. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Setiap kita pasti ingin dicintai oleh Allah, akan tetapi sedikit di antara kita yang melakukan sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Sebaliknya, tidak satupun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah, akan tetapi banyak di antara kita melakukan perbuatan kemaksiatan yang mengundang murka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Uhibbu thalathan wa hubbilil thalasin asyad. Aku cinta kepada 3 golongan dan lebih aku cintai lagi kepada 3 golongan. Hadis ini menunjukkan bahwa ada 3 golongan yang Allah cintai dan ada 3 golongan yang lebih Allah cintai lagi.
Bahkan hadis ini juga menerangkan kepada kita semua bahwa sebaliknya ada 3 golongan yang dimurkai Allah dan ada 3 golongan yang lebih dimurkai oleh Allah. Kita bahas hari ini 3 golongan yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, uhibbu ahlas sakha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah, orang yang pemberi, orang yang memiliki kepekaan sosial tinggi. Tak kala ada tetangganya yang memerlukan pertolongan, di saat itu dirinya ada, maka ia bantu. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Aku cinta kepada orang yang pemurah, orang yang memiliki kepekaan sosial tinggi, sehingga Allah lah yang memberikan kita kelebihan di antara yang lain. Agar apa? Agar hidup ini ada yang memberi dan ada yang menerima, ada yang menolong dan ada yang ditolong. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Orang yang menolong lebih baik daripada orang yang ditolong. Inilah jamaah rahimakumullah, umat Islam mesti memiliki sifat pemurah. Umat Islam mesti memiliki sifat pemberi. Umat Islam mesti memiliki sifat murah hati dan senantiasa membantu orang lain, memiliki kepekaan sosial tinggi. Karena sesungguhnya uhibbu ahlas sakha. Aku cinta kepada orang yang senantiasa pemurah, pemberi dan dermawan. Akan tetapi kata Allah, wa hubbilil fakiri syakhi asyad. Aku lebih cinta kepada orang yang fakir, yang miskin, yang pemurah. Jamaah rahimakumullah, orang kaya pemurah Allah cinta. Akan tetapi wa hubbilil fakiri syakhi asyad. Aku lebih cinta kepada orang fakir yang memiliki sifat pemurah. Apa sebab jamaah rahimakumullah? Orang kaya yang memiliki harta yang berlimpah, perusahaannya di mana-mana, memiliki kelebihan rezeki di antara yang lain, maka sudah sewajar dan sepantasnya ia memiliki sifat pemurah. Akan tetapi ada orang yang fakir, yang miskin, jangankan dia ingin memberi, terkadang hidupnya sederhana dan susah, tapi dia berani memberikan infak sodakonya. Inilah yang kata Allah, wa hubbilil fakiri syakhi asyad. Aku lebih cinta kepada orang fakir yang pemurah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kita pemurah, dan mudah-mudahan tak kala kita menghadapi suatu kesulitan, harta katakanlah, namun kita masih bisa senantiasa menjadi orang pemurah. Inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran, allazina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadzibinal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang yang pemurah, orang yang pemberi, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Inilah salah satu sifat orang yang bertakwa, ia senantiasa pemurah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah, uhibbu lil mutawadi'in. Aku cinta kepada orang yang memiliki sifat tawaddu, rendah hati dan tidak sombong. Allah cinta kepada orang yang tawaddu, orang yang memiliki sifat padi. Semakin berisi, semakin dia merunduk. Semakin dia berilmu, semakin dia tawaddu. Semakin dia kaya, semakin dia mengayomi dan tidak sombong. Inilah yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada orang yang tawaddu, rendah hati dan tidak sombong. Karena sesungguhnya sifat iblis, laknatullah alaih,
Yang diusir oleh Allah dari surga bukanlah lantaran ia tidak beribadah kepada Allah, akan tetapi ada satu sifat yang membuat murka Allah kepadanya. Apa itu? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Sehingga iblis diusir oleh Allah dari surga. Jamaah rahimakumullah, orang yang memiliki sifat tawadu, rendah hati dan tidak sombong, Allah cinta. Akan tetapi wahubbilil ghaniyil mutawadiin asyad, akan tetapi aku lebih cinta kepada orang yang kaya, memiliki sifat tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Orang miskin memiliki sifat tawadu, Allah cinta. Akan tetapi lebih Allah cintai orang kaya yang memiliki sifat tawadu. Orang miskin memiliki sifat tawadu sudah sepantas dan sewajarnya. Apa yang mesti ia sombongkan? Apa yang mesti banggakan? Karena sesungguhnya tidak ada yang ia banggakan, ia sombongkan bagi orang miskin. Akan tetapi orang kaya yang memiliki harta berlimpah, perusahaan di mana-mana dan lain sebagainya, akan tetapi dia memiliki sifat tawaduknya, maka inilah yang lebih Allah cintai. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang kedua ini, orang yang senantiasa tawaduk, rendah hati dan tidak sombong. Karena sesungguhnya sifat yang dimurkai dan dibenci oleh Allah dalam hadis ini juga adalah orang yang sombong. Allah benci kepada orang yang sombong dan Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah, uhibbut taibin, aku cinta kepada orang yang bertaubat, orang yang melakukan perbuatan dosa lalu ia menyesali perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Allah cinta. Allah cinta kepada orang yang bertaubat, karena sesungguhnya taubat adalah perintah Allah. Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya kata Allah, segeralah kalian kepada taubat, kepada ampunan Allah yang Allah sediakan, surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertaubat Allah cinta, Allah suka kepada orang yang bertaubat. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, wahubbilis sabit taibin asyad, aku lebih cinta kepada anak muda yang bertaubat. Kenapa? Sebab rahimakumullah, orang tua yang bertaubat kepada Allah, maka Allah cinta. Kalau seandainya kita lihat ada orang yang rajin ibadah, senantiasa ia mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada masjid, maka sesungguhnya Allah suka. Kalau kita tanya berapa usianya, 80 bahkan 90 tahun, maka sungguh Allah cinta. Akan tetapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang mendekatkan diri kepada Allah, ia bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya anak muda yang konon darah mengalir dalam dadanya, sejuta rasa, sejuta keinginan yang senantiasa ingin berfoya-foya. Di masa muda ia manfaatkan untuk bersenang-senang, akan tetapi ia halau itu semua, ia cegah itu semua, ia lebih memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia memilih untuk bertaubat kepada Allah. Allah suka kepada anak muda yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Wa hubbilil thabit taibin asyad, aku lebih cinta kepada anak muda yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat. Di dalam hadis kata Rasulullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat, salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid, seorang anak muda yang hatinya cinta kepada masjid. Inilah yang Allah cintai, yaitu anak muda. Yang lebih Allah cintai anak muda yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang berbahagia ini termasuk ke dalam 3 golongan yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi tadi.
yaitu orang-orang yang senantiasa menjadi pemurah, orang-orang yang rendah hati tawadu, dan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita semua nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan dan seruan dengan cinta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang dicintai oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan jiwa yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku yang dicintai. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia dan diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Zulhijjah, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Kata Allah, inna indatash syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di sisi Allah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arbatun hurum, dan di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah, di mana seseorang melakukan perbuatan baik, melakukan ibadah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah lipat gandakan pula dosanya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di hari nahar, insyaallah hari esok tanggal 10 Zulhijjah. Marilah kita senantiasa melakukan ibadah. Ada ibadah yang dicintai oleh Allah pada hari nahar, yaitu hari Idul Adha, yaitu melakukan kurban. Barang siapa yang melakukan Idul Kurban, melakukan sembelihan kurbannya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, atas dasar cinta Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan senantiasa membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan ia termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesanggupan, diberikan kemauan untuk senantiasa melakukan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang belum sanggup, maka berdoalah, mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang insyaallah kita melakukan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحملنا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وتقبل دعاء عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة